Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Atmadadilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari salah satu negara yang ada di Samudra Pasifik bagian selatan. Nah, negara manakah itu? Baik, langsung saja. Jadi negara yang saya maksud di sini adalah negara Samoa. Jadi negara ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama mulai tahun 1900 hingga 1914. Nama dari negara ini dikenal dengan Samoa Jerman. Kemudian mengalami perubahan nama lagi yaitu menjadi Samoa Barat hingga tahun 1997. Pada tahun 1997 dikeluarkannya sebuah Undang-Undang Amandemen Konstitusi Nomor 2 Tahun 1997 yang dimana di dalamnya memuat terdapat penghilangan kata Barat pada nama negara tersebut, sehingga nama tersebut yang tadinya adalah Samoa Barat berubah menjadi Negara Independen Samoa atau dikenal juga dengan Negara Samoa. Kemudian, mengenai nama dari negara ini juga disinggung dalam sebuah konstitusi dari negara ini atau yang dikenal dengan The Constitution of the Independent State of Samoa bagian 1. Dengan demikian, pada dasarnya negara ini telah mengalami sebuah perkembangan. Negara Samoa merupakan negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik Selatan, di mana negara ini memiliki 2 pulau utama dan 7 pulau kecil, dengan total luas wilayah sekitar 2.842 km persegi dan total penduduk sekitar 200.000 jiwa. Wilayahnya sebagian kecil berupa daratan yang kurang dari 15% dari luas wilayah yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal manusia dan untuk pertanian. Negara ini terletak setengah perjalanan antara Selandia Baru dan Hawaii, di mana ibu kota dari negara ini berada di Apia yang ada di Pulau Upolu. Penduduk asli dari negara Samoa ini adalah imigran dari suku Lapita dan bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Samoa dan bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum yang ada di negara Samoa. Sebelum saya membahas mengenai hukum yang ada di Samoa ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari negara Samoa ini. Negara Samoa ini pertama kali ditemukan oleh orang Belanda yang bernama Jacob Roggeveen pada tahun 1722. Pada abad ke-19, orang Eropa itu tiba di Samoa dengan membawa penyakit dan agama Kristennya yang kemudian menghancurkan kehidupan tradisional Samoa. Pada tanggal 15 Maret 1899, Amerika Serikat dan Inggris melakukan penyerangan di Apia dengan melempar bom yang pada akhirnya menimbulkan sebuah perjanjian atau yang dikenal dengan Samoa Tripartite Convention. Perjanjian ini menghasilkan keputusan membagi kepulauan-kepulauan Samoa menjadi 3 bagian. Yang pertama, Inggris mendapatkan wilayah yang kemudian diberi nama Kepulauan Solomon, dan yang kedua, Amerika Serikat yang mendapat wilayah yang kemudian diberi nama Amerika Samoa. Dan yang ketiga adalah Jerman yang kemudian memberi nama wilayahnya dengan Samoa Jerman. Ketika Jerman terlibat Perang Dunia I, Selandia Baru itu menyerbu wilayah Samoa Jerman. Tetapi pada saat itu Jerman tidak mampu mempertahankan wilayahnya, sehingga wilayahnya tersebut diambil alih oleh Selandia Baru sampai munculnya Perjanjian Versailles. Kemudian status Samoa Jerman ini mendapat mandat dari PBB. Nah, pada tanggal 1 Januari 1962, negara Samoa ini merdeka sepenuhnya. Di negara Samoa ini awalnya hukum diucapkan secara lisan oleh kepala desa atau yang dikenal dengan alii. Kemudian pada kemerdekaannya tahun 1962, hukum yang diperkenalkan selama masa kolonial itu tetap dipertahankan. Berdasarkan sejarahnya, undang-undang formal yang dibuat secara lokal yaitu konstitusi yang menjadi undang-undang tertingginya dan undang-undang yang disahkan oleh parlemen atau dibuat oleh otoritas yang didelegasikan, dan kemudian ada pula hukum umum yang mengadopsi common law dari negara Inggris. Common law dan keadilan Inggris tetap berlaku selama tidak dikecualikan oleh undang-undang lain yang berlaku di negara Samoa ini.
Samoa adalah negara demokrasi parlementer dan konstitusi tertulis tahun 1960 mengatur mengenai kepala negara, perdana menteri, dan kabinet menteri, serta majelis legislatif. Undang-Undang Fono Desa tahun 1990 memberi kewenangan kepala Dewan Desa atas hukum dan ketertiban desa, masalah kesehatan, dan sosial. Seperti yurisdiksi persemakmuran lainnya, Samoa memiliki sistem hukum gaya Westminster berdasarkan sistem hukum dan common law dengan hierarki sebagai berikut dari yang tertinggi hingga terendah. Yang pertama itu adalah konstitusi. Yang kedua adalah undang-undang yang di dalamnya membahas mengenai parlemen, ordonansi lanjutan dari prakemerdekaan, perjanjian internasional, dan lain-lain. Yang ketiga adalah undang-undang tambahan yang di dalamnya mengatur mengenai regulasi, perintah, anggaran, pemberitahuan, dan lain-lain. Samoa merupakan negara yang dapat mempertahankan tradisinya dan mempunyai kode aturan sosial yang bersifat kompleks. Negara Samoa terbagi menjadi 11 distrik tradisional yang masing-masing distrik dibagi lagi menjadi desa-desa yang ada sekitar 330 desa dan masing-masing mempunyai beberapa keluarga besar atau yang disebut aiga. Kepala atau matai setiap keluarga besar mengarahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Gelar matai bukan warisan meskipun terdapat hubungan darah. Hal ini karena ada faktornya pemilihan. Kehormatan diberikan oleh keluarga dengan mempertimbangkan catatan layanan kandidat, kepala keluarga, dan desa. Peran matai sangatlah kompleks dan terjalin dalam jalinan budaya dan sejarah Samoa. Setiap desa mempunyai dewan atau yang disebut fono yang terdiri dari kepala keluarga desa. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengatur urusan desa. Di dalam urusan keorganisasian, negara Samoa ini adalah salah satu negara yang cukup aktif dalam keorganisasian baik di tingkat regional maupun internasional. Nah, Samoa ini tergabung dalam anggota dari yang pertama itu tergabung dalam anggota persemakmurannya. Dan yang kedua juga bergabung pada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga itu juga tergabung dalam International Monetary Fund. Dan yang selanjutnya juga tergabung dalam Asian Development Bank. Yang selanjutnya juga tergabung dalam Uni Eropa. Jadi pada tahun 2003 itu Samoa menandatangani perjanjian Cotonou sehingga bergabung dengan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik dalam kemitraan Uni Eropa. Kemudian, negara Samoa juga tergabung dalam Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk tujuan pajak dan kelompok pertinjauan sejawatnya. Kemudian juga tergabung dalam World Trade Organization, yang selanjutnya juga tergabung dalam The East-West Center, dan masih banyak lagi. Jadi negara Samoa ini merupakan salah satu negara yang cukup aktif ya. Sistem peradilan di Samoa dipimpin oleh Mahkamah Agung yang telah ditunjuk oleh kepala negara berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Hakim Agung memimpin pengadilan banding. Pengadilan negara Samoa memiliki 3 tingkatan yang umum, yaitu pengadilan yang lebih rendah dengan yurisdiksi terbatas atau pengadilan distrik. Yang selanjutnya adalah pengadilan tinggi dengan yurisdiksi tidak terbatas atau Mahkamah Agung. Yang selanjutnya adalah pengadilan banding yang dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak melakukan persidangan atas perkara apapun, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hak atas tanah non-adat, dengan menafsirkan dan mendengarkan kasus-kasus pelanggaran hak-hak fundamental. Kekuasaannya telah dijamin oleh konstitusi. Pada konstitusi pasal 103 mengatur badan yang terpisah mengenai pengadilan tanah dan hak untuk menangani hak-hak matai dan tanah adat. Forum lain yang diotorisasi oleh undang-undang untuk menangani tanah adat adalah Dewan Desa sebagai sebuah forum adat. Prosedur kasus perdata di Mahkamah Agung bersifat permusuhan. Aturan tersebut belum diubah sejak mulai diperkenalkannya pada tahun 1980 dan perlu direformasi.
Negara Samoa memiliki kepolisian, tetapi tidak memiliki militer yang tetap karena Selandia Baru terikat oleh perjanjian untuk memberikan bantuan militer atas sebuah permintaan. Nah, kesimpulannya adalah negara Samoa ini sama seperti negara-negara pada umumnya, yang dimana negara ini terus melakukan sebuah perkembangan untuk kemajuan dari negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai profil singkat dari negara Samoa. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.